Selamat datang di kisah yang akan menggetarkan hati dan mengguncang batas moral. Cinta di balik dosa bukan sekadar cerita tentang hubungan terlarang, tetapi tentang hasrat yang tumbuh di tempat yang seharusnya tidak ada. Sebuah perasaan yang perlahan merayap, semakin dalam, semakin sulit untuk dihindari. Bagaimana jika seseorang yang seharusnya menjaga jarak justru menjadi alasan debaran jantungmu? Bagaimana jika batas antara benar dan salah menjadi kabur, hingga tak ada lagi jalan untuk kembali? Siapkan hati dan pikiran Anda, karena kisah ini akan membawa Anda ke dalam dilema yang penuh ketegangan, gairah, dan rasa bersalah. Selamat menikmati cinta di balik dosa. Hujan turun dengan deras di luar jendela, menciptakan irama monoton yang menemani kesunyian di dalam rumah besar itu. Mawar berdiri di depan cermin, memandangi pantulan dirinya dengan mata kosong. Gaun satin lembut yang membalut tubuhnya terasa asing, seperti bukan miliknya. Bahkan rumah megah ini terasa seperti penjara baginya. Ia baru saja menikah dengan Dava, pria berusia 45 tahun, yang terpandang dan mapan. Bagi sebagian orang, Mawar adalah perempuan beruntung. Hidupnya kini terjamin, tak perlu lagi bekerja keras untuk menghidupi diri sendiri. Tapi bagi Mawar, pernikahan ini bukan tentang keberuntungan. Dava adalah pria baik, sopan, dan bertanggung jawab. Namun, hati Mawar tak pernah benar-benar terpaut padanya. Ia menikah karena keadaan, karena desakan keluarga, karena tekanan hidup yang membuatnya tak punya pilihan selain menerima lamaran pria itu. Dava sudah memiliki seorang anak lelaki bernama Reza, yang kini berusia 19 tahun. Saat pertama kali bertemu dengannya, Mawar merasakan ketegangan yang tak bisa dijelaskan. Reza bukan anak kecil yang bisa diperlakukan manja. Ia seorang pemuda dewasa dengan sorot mata yang tajam dan sikap dingin yang mengintimidasi. Mawar merasa Reza tidak menyukainya sejak awal, dan itu membuatnya canggung setiap kali mereka berdua berada di ruangan yang sama. Ketika Mawar turun ke ruang makan malam itu, Dava sudah duduk di kursinya, menyesap teh hangat sambil membaca koran. Reza, seperti biasa, hanya duduk diam, memainkan garpunya tanpa banyak bicara. Mawar, duduklah, kata Dava dengan senyum ramah. Mawar menurut, mengambil kursi di seberang Reza. Ia mencoba tersenyum, meski pemuda itu tidak menatapnya sama sekali. Bagaimana harimu Reza? Tanya Mawar, berusaha mencairkan suasana. Reza mendongak sekilas, kemudian kembali menunduk. Biasa saja, jawabnya pendek. Hanya itu, tak ada basa-basi, tak ada upaya untuk berbicara lebih jauh. Dava tertawa kecil, mencoba menetralkan suasana. Maafkan anakku, Mawar, dia memang bukan orang yang banyak bicara. Mawar hanya mengangguk kecil, namun ia bisa merasakan ada sesuatu dalam diri Reza yang lebih dari sekadar pemuda pendiam. Ada sesuatu yang ia sembunyikan di balik tatapan dinginnya. Sesuatu yang membuat Mawar semakin ingin mengenalnya lebih jauh, meskipun ia tahu seharusnya tidak. Malam itu, saat ia kembali ke kamarnya, Mawar tidak bisa mengusir bayangan Reza dari pikirannya. Apa yang sebenarnya dirasakan pemuda itu terhadap dirinya? Apakah benar hanya kebencian? Ataukah ada sesuatu yang lebih dalam dari itu? Sesuatu yang tak seharusnya tumbuh di antara mereka? Mawar tidak tahu. Yang ia tahu hanyalah, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia takut akan sesuatu yang bahkan belum ia mengerti. Hari-hari berlalu dengan lambat di rumah besar itu. Mawar semakin terbiasa dengan rutinitas barunya sebagai istri Dava, meskipun rasa canggung masih menghantuinya, terutama saat berhadapan dengan Reza. Pemuda itu selalu menjaga jarak, berbicara hanya jika perlu, dan seolah berusaha sekuat tenaga untuk tidak berinteraksi dengannya.
Mawar tidak tahu apakah itu karena kebencian, atau hanya sifat Reza yang memang dingin sejak awal. Namun, semakin Reza berusaha menjauh, semakin Mawar merasa ada sesuatu yang salah. Malam itu, Dava harus pergi keluar kota untuk urusan bisnis selama 3 hari. Sebelum berangkat, ia menasihati Mawar untuk menjaga rumah dan memastikan Reza makan dengan teratur. Reza jarang makan kalau aku tidak ada, ujar Dava sambil memasukkan barang-barangnya ke dalam koper. Kadang dia lebih suka mengunci diri di kamar, tolong pastikan dia tidak terlalu larut dalam pikirannya sendiri. Mawar hanya mengangguk, meskipun ia tidak yakin bisa melakukan apa yang Dava minta. Ketika Dava akhirnya berangkat, rumah terasa lebih sepi dari biasanya. Mawar memutuskan untuk memasak makan malam sendiri. Biasanya, ia hanya membantu asisten rumah tangga, tapi malam ini ia ingin mencoba sesuatu yang berbeda. Mungkin ini juga bisa menjadi cara untuk mendekatkan dirinya dengan Reza. Ia memasak sup ayam favoritnya, dan menatanya di meja makan dengan harapan Reza mau bergabung. Namun, saat ia mengintip ke arah tangga, kamar Reza tetap tertutup rapat. Akhirnya, Mawar memberanikan diri mengetuk pintu kamar pemuda itu. Reza, panggilnya. Tidak ada jawaban. Selamat datang di kisah yang akan menggetarkan hati dan mengguncang batas moral. Mawar menghela napas. Mungkin pemuda itu sedang mendengarkan musik dengan earphone, atau sengaja mengabaikannya. Namun, saat ia hendak berbalik, pintu tiba-tiba terbuka. Reza berdiri di ambang pintu, mengenakan kaos hitam dan celana santai. Matanya sedikit mengantuk, sepertinya ia baru bangun tidur. Ada apa? Tanyanya dengan suara serak. Mawar tertegun sejenak sebelum menjawab. Aku memasak makan malam, maukah kamu turun dan makan bersamaku? Reza menatapnya lama, seakan sedang mempertimbangkan sesuatu. Kemudian, tanpa berkata apa-apa, ia mengangguk pelan dan melangkah keluar dari kamarnya. Mawar merasa lega. Di meja makan, keduanya duduk berhadapan dalam keheningan. Mawar menyendokkan sup ke mangkuk Reza, berharap ini bisa mencairkan suasana. Coba, aku harap kamu suka, ujarnya dengan senyum. Reza mengambil sendok dan mencicipinya. Untuk pertama kalinya, ekspresinya melunak sedikit. Enak, katanya singkat. Mawar terkesiap. Itu pertama kalinya Reza memujinya. Meskipun hanya satu kata, itu cukup untuk membuat hatinya menghangat. Terima kasih, balas Mawar, berusaha menahan senyum yang lebih lebar. Malam itu, keheningan di antara mereka terasa berbeda. Tidak lagi menekan, tidak lagi dingin. Mawar merasa bahwa untuk pertama kalinya, jarak di antara mereka mulai memudar. Namun, ia tidak tahu bahwa semakin jarak itu menghilang, semakin ia akan terjebak dalam sesuatu yang tak seharusnya terjadi. Mawar terbangun di tengah malam dengan perasaan gelisah. Hujan turun rintik-rintik di luar, menciptakan suara lembut yang biasanya menenangkan. Tetapi malam ini justru membuatnya merasa aneh. Ia mengusap wajahnya dan beranjak dari tempat tidur, berjalan keluar kamar menuju dapur untuk mengambil segelas air. Saat melangkah melewati ruang tamu, ia tiba-tiba berhenti. Di sana, di balik kegelapan, seseorang duduk di sofa. Jantung Mawar berdetak lebih cepat saat ia mengenali siluet itu, Reza. Pemuda itu duduk dengan santai, satu kakinya bertumpu di lutut yang lain, sementara jemarinya memainkan ponsel. Namun, bukan itu yang membuat Mawar tertegun. Tatapan Reza. Ia menatapnya dengan cara yang berbeda malam ini. Bukan sekadar dingin, bukan sekadar acuh. Ada sesuatu di balik matanya yang sulit dijelaskan. Sesuatu yang membuat Mawar ingin segera berbalik dan kembali ke kamarnya.
Tetapi kakinya tidak mau bergerak. Kamu belum tidur? Suara Mawar nyaris berbisik. Reza hanya mengangkat bahu. Kamu juga? Mawar menelan ludah. Ia mencoba mengabaikan perasaan aneh yang merayapi dirinya dan melangkah ke dapur. Namun, saat ia membuka kulkas, ia bisa merasakan tatapan Reza masih tertuju padanya. Ia berusaha mengabaikannya. Kenapa kamu tidak tidur? Tanya Mawar. Mencoba mencairkan suasana saat ia menuangkan air ke dalam gelas. Reza terdiam sejenak sebelum menjawab. Aku sering begini. Susah tidur. Mawar menoleh, menatapnya dengan prihatin. Apa ada sesuatu yang mengganggu pikiranmu? Pemuda itu menatapnya balik. Lama sekali. Hingga Mawar merasa dadanya sesak tanpa alasan yang jelas. Kamu. Gelas di tangan Mawar nyaris terjatuh. Ia menatap Reza dengan mata membesar, mencari tanda-tanda bahwa pemuda itu sedang bercanda. Namun, tidak ada senyum. Tidak ada kepalsuan. Reza serius. Kamu bercanda, kan? Tanya Mawar. Suaranya bergetar. Reza menggeleng pelan. Aku tidak tahu kenapa, tapi sejak kamu datang ke rumah ini, aku tidak bisa berpikir dengan jernih. Mawar merasakan sesuatu yang panas menjalar ke seluruh tubuhnya. Ini salah. Sangat salah. Kita tidak boleh seperti ini, Reza. Bisiknya, mencoba meyakinkan dirinya sendiri lebih daripada meyakinkan pemuda itu. Tapi aku tidak bisa menghindarinya. Keheningan di antara mereka semakin berat. Mawar tahu ia harus pergi. Harus meninggalkan dapur ini sebelum sesuatu terjadi. Sesuatu yang tidak bisa mereka tarik kembali. Namun, sebelum ia sempat bergerak, Reza berdiri. Berjalan mendekatinya dengan langkah yang lambat. Kamu tahu ini salah, kan? Gumam Mawar mundur selangkah. Tentu saja. Reza berhenti tepat di depannya. Menatapnya dengan mata yang penuh dengan sesuatu yang tak seharusnya ada di antara mereka. Tapi itu tidak menghentikanmu untuk merasakan hal yang sama, kan? Mawar terdiam. Ia ingin menyangkal. Ingin mengatakan bahwa semua ini hanya perasaan sesaat. Tapi tubuhnya membeku. Reza tidak menyentuhnya. Tidak melakukan apapun. Ia hanya berdiri di sana. Menunggu jawaban. Dan Mawar tahu. Apapun jawabannya, semuanya akan berubah setelah malam ini. Mawar tidak ingat bagaimana ia bisa kembali ke kamarnya malam itu. Yang ia tahu hanyalah jantungnya berdebar kencang, napasnya memburu, dan pikirannya kacau balau. Za. Nama itu terus terngiang di benaknya. Ia berusaha mengabaikannya. Berusaha meyakinkan diri bahwa yang terjadi di dapur tadi hanyalah momen sesaat yang tidak berarti apa-apa. Tapi Mawar tidak bisa berbohong pada dirinya sendiri. Ada sesuatu di dalam dirinya yang ikut terbakar dalam tatapan Reza. Dan itu membuatnya takut. Keesokan harinya, Mawar mencoba bersikap normal. Ia tetap menjalankan tugasnya sebagai istri Dava. Tetap bersikap sewajarnya di hadapan Reza. Seolah tidak ada apa-apa di antara mereka. Namun, ia bisa merasakan bahwa Reza tidak melakukan hal yang sama. Setiap kali mereka berada di ruangan yang sama, Mawar bisa merasakan tatapan pemuda itu. Tatapan yang tak pernah benar-benar lepas darinya, seolah Reza sedang menunggu sesuatu. Seperti pagi itu, ketika Mawar sedang merapikan meja makan setelah sarapan. Reza duduk di kursinya, meminum kopi perlahan sambil menatapnya. Kamu tidak ikut ke kampus? Tanya Mawar tanpa menoleh, berusaha membuat suaranya terdengar biasa saja. Aku sedang libur,
jawab Reza santai. Kamu sendiri? Mau pergi kemana hari ini? Mawar menggeleng. Aku hanya di rumah. Henning, kamu menghindariku. Mawar membeku. Ia menggigit bibirnya sebelum berbalik menatap Reza. Aku tidak menghindarimu. Reza menyandarkan tubuhnya ke kursi, menatapnya dengan ekspresi yang sulit diartikan. Benarkah? Mawar menghela nafas. Dengar, Reza. Aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan, tapi yang terjadi kemarin malam, apa? Sela Reza. Apa yang terjadi? Mawar terdiam. Lanjut Reza dengan nada tenang, tetapi matanya penuh makna. Tapi kamu bereaksi seolah kita sudah melakukan sesuatu yang salah. Mawar meremas ujung apron yang ia kenakan. Karena kita memang salah, Reza. Kamu anak diriku. Reza tertawa pelan, lalu bangkit dari kursinya dan berjalan mendekatinya. Mawar ingin mundur, tapi ia menahan dirinya sendiri. Aku bukan anak kecil, kata Reza. Kamu bukan ibuku. Reza. Mawar memperingatkan, suaranya bergetar. Reza tidak menjauh. Ia hanya berdiri di sana, cukup dekat sehingga Mawar bisa mencium aroma parfumnya yang samar. Kamu takut, kata Reza pelan. Tapi bukan karena aku. Kamu takut karena kamu merasakan hal yang sama. Mawar tidak bisa menjawab. Jantungnya berdegup kencang, dadanya sesak. Ia ingin menyangkal, ingin menertawakan kata-kata Reza, dan mengatakan bahwa pemuda itu hanya berkhayal. Tapi ia tahu itu bohong. Ia memang takut, karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak bisa mengendalikan perasaannya sendiri. Dan itu berbahaya.